Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kang Ronald bisa hadir kembali bersama dengan Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Banyak yang bertanya sama saya atau sama Tantri, kok bisa sih di TV selalu tampak terlihat kayak orang yang nggak ada capeknya? Ya capek ya capek. Pasti. Ada saatnya memang kami lelah, betul. Tapi itu sebentar saja. Ya maksudnya ketika memang ya alhamdulillah sih pekerjaan meskipun era pandemi seperti sekarang, saya sama Tantri dari pagi kadang sampai malam masih beraktivitas ya. Tapi ya itu dia, karena mungkin kami peduli sama kesehatan, kami juga memedulikan bahwa stamina ini harus dijaga. Betul, ada manajemen yang harus dilakukan. Nah itu dia, karena kalau stamina nggak bagus, rezeki juga bakalnya nggak bagus nanti. Stamina, vitalitas, itu yang paling penting, Kang. Iya nggak? Betul dong. begitu ngomongin soal vitalitas, kalau kaum pria tuh pasti langsung awake gitu, langsung bangun. Iya kan Mas Boyke kan? Iya. Wah apalagi ini. Ini beliau Bertanya ini. dengan orang yang tepat dong. Betul sekali. Iya, pemirsa, yang namanya stamina suami dan istri itu perlu karena itu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, Iya. ya. Dan kali ini saya pengen mengenalkan kepada pemirsa minuman-minuman penambah stamina. Wah, Wow. ini seru nih. Minuman nih. Oke, biasanya makanan, sekarang harus dijaga juga minumannya Iya. ternyata. Nah, minuman penambah stamina ini kalau kita lihat di sini, ini ada lemon, ada jahe, kemudian ada madu dengan air panas. Nah, kenapa? Lemon sendiri mengandung antioksidan, vitamin C, Ya, dosis ya. tinggi. Jahenya juga mengandung anti kolesterol juga, melancarkan pembuluh darah. Kemudian madu kita udah tahu lah mengandung vitamin B6 untuk energi. Ya, betul. Sehingga kalau itu dicampur, itu bisa meningkatkan stamina. Ya. Karena stamina itu perlunya buat apa? Ya kalau stamina kita bagus, kita bisa bekerja dengan penuh dengan semangat, otomatis juga ya tadi rezekinya juga akan lebih mudah ya. Kalau kita ingin stamina kita bagus, rahasianya apa sih? Pembuluh darah dan aliran darah terutama ke organ-organ reproduksi harus baik. Jangan sampai darah ke situ kental, di situ menyumbat, ya gangguan stamina pria, gangguan reproduksi wanita, di pembuluh darah otak menyumbat, terjadi gangguan yang namanya stroke, di jantung menyumbat, terjadi serangan jantung. Jadi stamina juga kaitannya adalah dengan aliran darah dan pembuluh darah yang sehat. Minuman ini bisa membantu menyehatkan. Nah ini jadi pemirsa mungkin selama ini tidak terbayang. Kok berbicara mengenai stamina ujung-ujungnya ke darah? Iya. Bisa banget karena memang dari darah dulu mulainya. Iya. Jadi betul kalau udah sekali. mulai rasanya lemes, udah mulai rasanya nggak enak, itu berarti ada sesuatu yang Ada terjadi di darah sesuatu dan yang pembuluh darah. Oke, membuat catatan penting. aliran darah itu tidak lancar. Iya. Hati-hati. Harus hati-hati. Kemudian, nah kalau tadi minuman hangat, ya pemirsa, saya menyajikan juga. Aduh, kalau minumannya dingin, nah Ada ini nggak ya? ada Oke. campuran daripada anggur dan delima. Jus jadinya Kayaknya ya. segar, dibikin smoothies. Iya, betul. Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya delima itu dan anggur dua-duanya antioksidan, sudah jelas. Tetapi ada satu khasnya yang si delima ini ya dia bisa membantu juga meningkatkan kadar hormon testosteron yang berkaitan dengan stamina pria. Dan juga bisa untuk hormon estrogen yang berkaitan dengan stamina wanita. Dan juga kita harus ingat bahwa mungkin mengkonsumsi ini kan tidak tiap hari. Nggak tiap hari. Ya. Nggak sempat juga bikinnya kali Mas Boyke. Alasan ya. Adakah mungkin cara yang lebih simpel, Iya, lebih yang cara sederhana? lebih simpel sih, sekali lagi, yang lebih simpel untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Karena semuanya ujungnya ya, kalau Pasti kita ke darah. mengatakan gangguan stamina itu kan berkaitan dengan organogenik, psikogenik. Nah, organogenik ini kan berkaitan dengan pembuluh darah. Iya. Nah, itu adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu seperti apa sih? Mungkin pemirsa juga sudah pernah tahu ya tentang laser untuk muka, laser untuk mata, untuk rehabilitasi medis, tapi ini khusus untuk darah. Gimana kerjanya? Nah, itu. itu kan pasti kan pertanyaannya seperti itu. Jadi begini, si teknologi laser ini dia akan membuat
menghambat terjadinya agregasi trombosit. Jadi pembuluh darah keping-keping darah yang menempel dicegah, dihambat ya. Dan yang sudah menempel dilisis atau diuraikan. Akibatnya apa? Aliran darah lancar baik ke otak, baik ke jantung maupun aliran darah ke organ-organ reproduksi pada pria maupun wanita. Karena pria dan wanita, apalagi kalau sudah memasuki usia-usia semakin tua kan itu pembuluh darah makin kaku, aliran darah makin kental karena tabungan-tabungan kolesterol, tabungan-tabungan gula. Nah itu semua dilancarkan oleh mekanisme yang tadi disebut dengan agregasi trombosit dan fibrinolisis tadi. Tuh kan. Jadi pemirsa ingat ya, kunci kesehatan kita itu adalah sehatnya darah kita, sehatnya pembuluh darah kita. Pertanyaannya, apakah Anda tahu sesehat apakah darah Anda? Sebaik apakah kondisi pembuluh darah Anda? Nggak tahu kan? Nggak kelihatan Kang soalnya. Kelihatan. Ke lab juga ngecek darah. Ngaku ya, harus ngaku nih pemirsa nih. Nah, ini Gaya kan, hidupnya gimana? Kita cek satu-satu. Olahraganya gimana? Nah itu dia, waduh. Betul, Stres tadi Mbak nggak Tila coba? tadi, Iya betul kan? ya. Dan si teknologi laser ini, Kang Ronald, Mbak Tantri, itu memang sudah dibuktikan kok. Sudah ada jurnal ilmiahnya, ya. Khusus loh teknologi laser untuk darah. Kalau kita ke luar negeri sih, itu yang namanya di rumah sakit, itu udah ada Department of Laser. Tersendiri khusus ya? Sudah banyak penelitiannya. Tapi berarti. ini khusus untuk darah karena ini berkaitan dengan stamina dan vitalitas. Stamina berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita lagi banyak virus, kita lagi musimnya musim penghujan, kita kan merasakan bahwa kita butuh stamina yang sehat. Tapi vitalitas juga penting karena itu berkaitan dengan keharmonisan suami dan istri. Oke, yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai manfaat dari teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah kita, hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Bisa juga nanti bertanya lebih lanjut lagi, Silakan. curhat tentang penyakitnya juga boleh, tapi yang pasti mendapatkan informasi sebanyak-banyak ini nomor telepon tersebut. Ya. Ini pasti nggak cuma 2 dong Mas Boyke. Oh iya minumannya. dong, pasti saya pelan-pelan saya kasih lagi rahasia-rahasia untuk Yang ini silahkan dibuat, habis ini akan ada tips lainnya dari Mas Boyke. Kira-kira minuman apa saja yang bisa meningkatkan stamina kita? Aku penasaran, jangan kemana-mana, kita segera kembali saat lagi tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Bukannya nyautin saya ngomong, ngeliatnya ke sini kan? Nggak konsentrasi kan? Saya justru konsentrasi pemirsa. Jadi kan kita sudah tahu tadi dari Mas Boyke bahwa ini adalah minuman-minuman yang bisa kita konsumsi ya untuk meningkatkan stamina. Ini ada jus atau smoothies, anggur dan juga delima. Ini yang anget-anget nih. Ini lemon, jahe dan juga madu pakai air anget. Jadi terbayang setelah syuting acara ini saya akan ke pasar, belanja ini semua, tingkatkan stamina. Karena saya sudah lama ingin melihat istri saya tersenyum. buatlah selalu setiap hari istri Anda tersenyum dengan minum minuman ini. Oke, nah ini ada yang baru lagi nih Mas Boyke. Nah, pemirsa saya masih punya minuman, yaitu minuman gabungan daripada bayam, kemudian pisang, dan juga susu almond. Ini jadinya seperti ini. Ini lucu loh, aku belum pernah coba nih kalau yang ini. Nah, kalau ini ya, bayam ini pemirsa ternyata selain mengandung Fe, verum untuk meningkatkan HB, tapi dia mengandung arginin. Arginin itu nanti ya dia akan dimetabolisme menjadi nitric oxide ya, dan nitric oxide itu tugasnya adalah melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah elastis sehingga aliran darah menjadi lancar dan tekanan darahnya menjadi turun. Bayam hebat. Lalu ya supaya jusnya menjadi lebih enak dikasih pisang. Ada rasanya. Nah pisang ini pemirsa mengandung kalium. Kalium itu bisa mengatur tekanan darah, bahkan bisa menurunkan tekanan darah. Waduh, ini di satu gelas isinya Manfaat semua. manfaat Iya. semua. Kemudian satu lagi susu almond. Susu almond ini ternyata pemirsa dia mengandung lemak. Lemak dibutuhkan apa? Dibutuhkan untuk metabolisme hormon
termasuk hormon testosteron pada pria, hormon estrogen pada wanita. Nah, jadi nih buat para wanita yang sudah mulai atau pria juga, bukan kita mengatakan bahwa ini sudah mulai loyo, tapi kan dengan bertambahnya usia ya itu juga berkurang lah ya gairah dan sebagainya. Bisa menggunakan gabungan bayam, susu almond dan pisang sebagai minuman penambah stamina baik pria maupun wanita, juga penambah vitalitas pria maupun wanita. Mas Boyke, berarti boleh nggak kalau saya bilang begini, jika ada penurunan stamina, artinya ada yang salah dengan tubuh kita? Betul sekali, Betul ya? Betul sekali itu ya. Jadi seringkali orang itu, misalnya gangguan vitalitas pria ya, datang ketika kita cek itu ternyata ada penyakit-penyakit itu di belakangnya. Ada diabetes, ada darah tinggi ya. Ingat loh, kalau gangguan vitalitas pada pria ini merupakan sign, merupakan warning. Ingat loh bahwa pembuluh darah Anda karena organogenik itu tersumbat di situ mengakibatkan gangguan vitalitas, tapi sebenarnya seluruh tubuh Anda juga sudah mengalami gangguan, hanya yang menonjol pada saat itu adalah stamina. Apalagi kalau masalah yang hipertensi, kadang-kadang tidak ada gejala. Saya pun menderita hipertensi tidak ada gejala apapun. Jadi sekali lagi, ini semua adalah sebenarnya dasarnya adalah untuk melancarkan aliran darah dan memperbaiki pembuluh-pembuluh darah. Oke, kita mengkonsumsi ini, tapi juga jangan lupa ya pemirsa bahwa 4 pilar tetap harus kita pegang ya, yaitu pola makan, pola tidur, pola olahraga dan juga pola memanage stres. Dan satu lagi, bantu dengan teknologi laser. Laser untuk apa? Laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kenapa untuk darah dan pembuluh darah? Karena penyebabnya gangguan stamina dan vitalitas seringkali berkaitan dengan aliran darah yang tidak lancar dan pembuluh darah yang kaku karena proses apa? Karena proses penuaan. Karena proses apa? Karena proses pola hidup, pola makan, pola olahraga kita, pola stres, manage stres kita tidak baik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh teknologi laser untuk menambah stamina kita, Mas Boyke? Jadi dia itu ya bisa mengaktifkan zat di pembuluh darah yang namanya adalah nitric oxide. Ya, si nitric oxide ini diaktifkan akibatnya apa? Pembuluh darahnya melebar. Kemudian elastisitasnya bertambah. Lebih lentur. Karena dia lebih lentur sehingga tekanan darah lancar, aliran jadinya darahnya tekanannya menjadi turun. lancar. Kemudian juga untuk stamina butuh energi, apa yang dilakukan? Nah, si teknologi laser ini juga dia akan mengaktifkan mitokondria ya, sehingga yang namanya gula ya yang ada di dalam tubuh kita, kolesterol yang ada dalam tubuh kita itu diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Stamina, energinya bertambah, tapi kadar gula dan kadar kolesterol di tubuh menjadi lebih turun. Akibatnya apa? Coba pada mereka-mereka yang mengalami diabetes, tenaganya bertambah. Lalu kadar gula, kadar kolesterolnya juga turun. Inilah mekanisme yang bisa mengakibatkan stamina dan vitalitas kita tetap oke karena pembuluh darah kita baik, aliran darah kita lancar. Tidak heran ya Kang ya, banyak juga yang kemudian sudah menggunakan cerita ke kita gitu bahwa oh kok ini kok begitu habis pakai rasanya tenaganya gitu. Pakainya tentu teratur ya. Tenaganya kok jadi lebih banyak, lebih bersemangat gitu kan. Ya, jadi sekali lagi hati-hati ya pemirsa, jika Anda punya stamina yang tidak bagus, sebetulnya itu tanda bahwa ada penyakit besar yang lebih berbahaya yang sedang mengintai Anda ya. Kalau misalnya memang gangguan stamina dan vitalitas, kebetulan dalam tanda kutip menyumbatnya di organ reproduksi. Iya, dan Kang Ronald juga harus tahu bahwa si teknologi laser ini itu sudah ada jurnalnya. Nah itu. Sudah diteliti dari tahun 1960-an, bahkan yang penelitinya itu mendapatkan hadiah Nobel Fisika. Ya, dan ingat ini adalah teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena darah dan pembuluh darah itu adalah nyawa kita. Darah dan pembuluh darah kita itu menentukan kualitas hidup kita. Kalau mau nggak tua-tua gara-gara pembuluh darah dan aliran darahnya tersumbat mengakibatkan kita harus dengan stroke, harus dengan jantung, kemudian tidak bisa membahagiakan pasangan karena menderita gangguan vitalitas, enggak lah ya. Makanya jaga ya. Kalau memang kita masih belum mampu ya,
mengikuti pola hidup yang sehat atau memang kita sudah dari mudanya ada keturunan, ya sudah gunakan teknologi laser dari sejak muda juga nggak masalah. Sehingga penyakit-penyakit yang mengenai darah dan pembuluh darah ini tidak terjadi. Betul. Nah pemirsa, teknologi laser ini bisa Anda gunakan bersamaan jika memang selama ini Anda sedang melakukan treatment medis dari dokter. Itu adalah teknologi yang baik. Itu adalah ciri dari alat teknologi kesehatan yang baik, bisa digunakan bersamaan. Saling membantu, plus ditambah dengan minuman yang bisa meningkatkan stamina ini. Wah, keren pasti hasilnya. Mungkin masih ada yang penasaran, ada nomor teleponnya ya, Kang? Ada nomor teleponnya. Silakan dihubungi untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita. Ini kayaknya masih ada lagi nih. Masih ada, Mas Boyke. Ada lagi dong. Satu-satu dong kita keluar. Masih ada lagi. Kita catat sama-sama ya, nanti kita belanja sama-sama, makanya jangan kemana-mana, segera kembali saat lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan masih membicarakan mengenai stamina. Stamina dan vitalitas ini bukan hanya dominasi kaum pria, ya, yang perempuan juga harus punya stamina dan vitalitas yang oke dong. Betul. Apalagi kan memang sekarang kita ada di zaman pandemi, tapi alhamdulillah saya sih tidak mengurangi sedikit pun ritme kerja. Bahkan karena jadi tetap kerja tuh dari pagi sampai malam gitu. Meskipun mungkin dulu banyaknya di luar, sekarang lebih banyak di rumah. Jadi kalau kita mau produktif, pastikan stamina kita dalam kondisi terbaik. Ngomongin dari rumah, ini semua ada dong, bisa disediakan bisa di rumah. Bisa belilah, bikin minuman-minuman ini ya. Sendiri bisa kan, boleh Mas dicoba Boyke? ya pemirsa ya. Nih, ini ada yang baru lagi dari Mas Boyke. Tadi kan kita sudah bahas, ada lemon, ada jahe, Tiba-tiba dia madu, merah-merah. delima, anggur, bayam, dan pisang serta susu almond. Ini minuman apa lagi, Mas Boy? Nah, pemirsa, tadi stamina kita harus baik, vitalitas kita, vitalitas pria maupun vitalitas wanita juga harus baik. Karena itu berkaitan dengan keharmonisan. Saya perkenalkan lagi, jus daripada semangka dan jus daripada tomat. Nah, kenapa harus semangka? Karena ternyata nih, semangka ini mengandung yang namanya citrulline. Citrulline itu akan diubah menjadi arginin, kemudian diubah lagi menjadi nitric oxide, kemudian si nitric oxide itu akan melebarkan pembuluh darah, dan akibatnya aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah menjadi turun. Hebat. Itu yang citrulline semangka. Selain dia juga mengandung vitamin C dan antioksidan. Satu lagi adalah tomat. Tomat itu dari dulu sudah dikenal selain juga untuk likopennya sebagai anti prostat, tapi dia juga adalah menurunkan kolesterol, menurunkan lemak yang mengalir di dalam darah. Ini semua mengakibatkan aliran darah ke organ-organ reproduksi pria maupun wanita menjadi lebih baik. Seperti itu. Gak nyangka loh ya, ini ternyata buah-buahan, sayuran yang selama ini ada di kulkas kita. Kok manfaatnya bagus sekali buat darah kita, Mas Boyke, untuk ya? darah kita. Cuman sekali lagi ya pemirsa, kita tidak bisa hanya mengandalkan ini saja. Di samping tadi pola hidup sehat, olahraga, tidur, kemudian manage stres dengan baik, juga kita bisa dibantu akan lebih mantep lagi kalau dibantu dengan teknologi laser. Karena apa? Dia juga seperti itu. Si teknologi laser itu dia bisa mengaktifkan nitric oxide sehingga pembuluh darah melebar, aliran darahnya menjadi lebih lancar, tetapi juga yang tadi dia bisa mencegah penempelan keping-keping darah, yaitu menghambat agregasi trombosit, dan yang sudah menempel-nempel dilisiskan, ya, sehingga yang namanya plak-plak yang mau menempel itu tidak jadi, yang sudah nempel pecah, akibatnya apa? Aliran darah itu juga menjadi lancar. Ya, belum lagi dengan mekanisme mitokondria itu ya. Betul sekali. yang membuat energi kita menjadi bertambah. Nah, kalau soal energi ini, pemirsa ya, saya sendiri sebagai karena dulu mungkin masih di Mapala UI ya, sampai sekarang kebiasaannya jangan salah ini, hebat. Masih sering naik gunung. Yang terakhir kan naik gunungnya sampai hampir 5.000 meter ya, itu di Mount Dragon. Nah, saya menggunakan teknologi laser ini ya untuk energi saya. Saya percaya banget bahwa itu yang namanya si gula darah dan si kolesterol diubah menjadi energi, sehingga ketika sampai puncak pun ya dalam keadaan dingin ditambah dengan oksigen, itu saya masih bisa capai
sampai mendapatkan Sampai ke puncak medali. Wah. Ya, Itu. padahal usia atas kepala 6, padahal mereka hanya membolehkan sebenarnya pemerintah di sana usia 40, teman saya ngakunya usianya masih 40. Jadi memang usia kepala 6, tapi fisik boleh diadu. boleh diadu. Karena buat saya yang namanya stamina dan vitalitas itu tetap harus jaga. Bukannya untuk kepentingan pasangan saya saja, tapi untuk kepentingan saya sendiri juga. Iya. Apalagi di era pandemi ini, saya juga harus segar, harus sehat. Dan saya tahu bahwa rahasianya adalah di darah dan pembuluh darah. Saya rutin menggunakan teknologi laser sambil siaran. Karena kan bentuknya kan kecil. Ya, mau sambil nyetir bisa, sambil ngurus anak juga boleh. Iya. Ya, saya biasa pakai itu sambil siaran radio. Iya. Dan itu stamina saya 1 harian full. Mau kerja sampai malam nggak masalah. Dan kamu juga pakai kan? Saya juga Ya. pakai. Dan rasanya itu kalau efeknya di saya, Mas Boyke, adalah tidurnya jadi enak banget. Tidurnya jadi enak banget. Lebih Nah, itu nyenyak. juga perlu loh Itu buat penting kan buat kesehatan? Ya, buat kesehatan. Tidur itu adalah mengembalikan daya tubuh kita. Apalagi tidurnya kalau dia dalam gelombang alfa, gelombang yang dalam, diproduksi hormon endorfin, ya, sehingga kita bangun dalam keadaan sehat. Dan teknologi laser ini pemirsa jangan lupa, dia juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah ya, berupa sebagai izin alat kesehatan. Dan kalau saya sih menggunakannya bukan saya sendiri, saya bisa menggunakan itu sebagai investasi bersama dengan pasangan saya atau keluarga yang keluarga, membutuhkan, betul. gitu loh. Jadi betul-betul itu merupakan salah satu investasi saya. Dan teknologi laser ini nih, Mbak Tanti dan juga pemirsa, bisa digunakan sebagai pencegahan bagi mereka-mereka yang memang ada keturunan diabetes, hipertensi, yang masih merokok, yang masih hidupnya masih kacau balau ya. Bisa untuk pengobatan mereka yang sudah terkena stroke, jangan sampai stroke berulang, yang sudah kena serangan jantung, apalagi pasang cincin jangan cincinnya nambah, dan untuk rehabilitasi ya. Jadi yang sudah kena diabetes jangan sampai terjadi komplikasi gangren dan sebagainya. Jadi 3 tahap: pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Bisa digunakan dengan teknologi laser. Laser untuk pembuluh darah dan aliran darah kita. Karena aliran darah dan pembuluh darah kita menentukan kualitas hidup kita. Nah pemirsa, silahkan jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai manfaat dari teknologi laser, hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Silahkan Anda tanyakan apapun itu, di sana ada tim yang siap menjawab ya. Dan boleh sekali lagi dicoba ini resep-resep ini. Dan jika Anda punya pertanyaan seputar dunia kesehatan, silahkan dilayangkan pertanyaan Anda lewat alamat email yang ada di layar kaca Anda. Nanti akan dibahas di acara Coffee Time bersama rekan-rekan kami. Terima kasih banyak loh Mas Boyke sudah Terima kasih, Mas berbagi Boyke. bersama kita. Kang Rona, Tantri. Nah, yuk kita hidup sehat yuk, Kang. Yuk belanja yuk. Ayo sekarang. Kita pamit dulu dong, Kang. Pamit dulu. Yuk pemirsa, jaga stamina terus biar kita bisa menikmati hidup dengan badan yang sehat. Sampai jumpa lagi di Gold berikutnya. Cara tepat hidup sehat.